Pertama kita lakukan itu bleaching gigi agar bakteri gigi terangkat. Kita lakukan bleaching gigi agar bakteri gigi terangkat. Menggunakan ETSA. 3 hal yang tidak berhubungan, salah semua. Kayak gini bisa dilaporkan nggak sih sebagai informasi yang salah? Sebagai konten yang menyesatkan? Hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Kita akan ketemu kamu setiap hari, maka jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita semua selalu waspada. Karena informasi salah, sesat, dan menjerumuskan selalu beredar setiap harinya di sosial media. Seperti informasi sesat berikut ini, simak terus. Informasi sesat ini, kali ini kita akan membahas soal satu video di YouTube dari Niar Channel. Behel jadi rapih, behel jadi rapih. Harusnya kan gigi ya yang jadi rapih ya. Nah, kita nggak tahu nih dia akan membahas apa. Di sini Niar Channel dia punya Instagram juga. Nah, ada Instagramnya Niar Channel ya. Dia udah bangga dengan profesi sebagai content creator YouTube. Nah, di sini ya, di profilnya juga udah bangga banget dengan surat cinta dari Google AdSense ya. Nah, ini konten-kontennya seperti ini. Konten yang menyesatkannya banyak sekali di sini. Nah, salah satunya ini behel jadi rapih. Begini cara pasangnya. Behel jadi rapih. Biasanya gigi yang jadi rapih. Ini behelnya jadi rapih. Nggak tahu. Dia matiin komen ya, artinya dia tidak menerima komentar, tidak menerima kritikan, tidak menerima masukan, tidak menerima juga tentang wawasan yang bisa bikin dia pandai gitu ya. Memang kepandaian itu hak seseorang, untuk menjadi pintar itu hak seseorang gitu, dan untuk menjadi bodoh pun itu hak seseorang juga gitu. Itu pilihan aja sih, jadi nggak masalah ya. Nah, kita langsung aja lihat videonya, tutorialnya seperti apa. Niar Channel. Oke. Oh ya, oke, jangan lupa subscribe, tapi enggak ya, kita jangan lupa dislike dulu ya, dislike. Oke. Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara memasang behel permanen, behel fashion, behel perawatan. Oh, dia mau mengajarkan tutorial tentang pemasangan behel permanen, behel fashion, dan behel perawatan gitu. Nah, buat dia behel itu ada 3 macam ya tadi yang disebutkan ya, atau 2 macam sih. Jadi behel permanen itu terdiri dari behel fashion dan behel perawatan kayak gitu. Nah, di dunia medis behel itu semua adalah behel perawatan. Jadi behel medis. Nah, yang mengkategorikan adanya behel perawatan dan behel fashion itu tidak lain adalah tukang salon ya. Jadi seolah dia ada yang namanya behel fashion dan bukan yang perawatan, jadi aman-aman aja untuk dipasang karena itu adalah salah satu pelengkap aksesori gitu. Padahal behel ini kalau dipasang, meskipun yang dianggap sebagai fashion tadi itu kalau dipasang pasti akan bergerakkan giginya bergerak karena tulangnya juga bergerak, artinya nggak menggerakkan gigi aja, tulangnya juga bergerak. Tulang rahang bergerak artinya mengubah bentuk rahang secara keseluruhan atau mengubah bentuk wajah. Nah, jangan salah, kalau misalkan dibilang behel fashion, itu yang dipakai bahan yang sama juga. Bahan yang sama adalah behel medis ya, meskipun nanti ada yang grade-grade-nya adalah behel yang murah banget, ada yang behel yang mahal, ada yang behel yang super mahal, bahkan ada yang behel yang standar dokter itu orang awam juga bisa beli gitu. Jadi semua orang bebas membeli dan menjual alat medis ini gitu. Jadi permasalahannya di sini ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Oke, yang pertama-tama kita lakukan itu bleaching gigi agar Bleaching gigi dia bilang. Yang pertama-tama sebelum dipasang bracket atau dipasang behel adalah bleaching gigi. Padahal di sini kita lihat adalah dia pakai larutan ETSA, bukan larutan bleaching. ETSA bukan untuk bleaching dan bleaching tidak memakai ETSA. Nah, disinilah informasi yang keliru bahwa ETSA gigi ini digunakan sebagai bleaching. Ya, jangan sampai nanti masyarakat juga akan meniru bahwa kalau bleaching pakainya ETSA gitu. ETSA ini bukan bahan bleaching
gitu. Ini adalah asam untuk mengkasarkan gigi atau mengkikis gigi gitu. Secara medis ETSA digunakan secara terukur, baik itu volume kemudian lama kontak di gigi itu terukur karena dia akan mengikis gigi secara terkendali juga kayak gitu. Nah, kalau ETSA ini dipakai sebagai bleaching, dia akan mendiamkan di situ dengan jangka waktu yang lama, kemudian ditunggu sampai benar-benar putih, itu udah salah gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kebodohan-kebodohan apa yang akan muncul di menit-menit berikutnya. Ini belum semenit aja udah banyak sekali informasi yang keliru nih. Ya, kita lanjut dulu nih. Bakteri gigi terangkat. Nah, apa pula bakteri gigi terangkat? Kita ulang lagi ya. Pertama kita lakukan itu bleaching gigi agar bakteri gigi terangkat. Kita lakukan bleaching gigi agar bakteri gigi terangkat. Menggunakan ETSA. 3 hal yang tidak berhubungan, salah semua kayak gitu. Menggunakan ETSA untuk bleaching gigi, kegunaannya adalah untuk mengangkat bakteri. Kacau kan? Kacau. Jadi ini ada 2 poin ya, nanti yang dikhawatirkan menjadi informasi yang salah ya. Kayak gini bisa dilaporkan nggak sih sebagai informasi yang salah? Sebagai konten yang menyesatkan? Please deh, kalau kayak gini bisa dilaporkan, ya sebaiknya dilaporkan gitu loh. Ya kan? Nah, oke, balik lagi ke tadi ya, ETSA sebagai bleaching itu udah salah. ETSA untuk mengangkat bakteri itu pun udah salah. Gitu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat menggunakan ETSA itu sebagai yang pertama adalah bleaching, yang kedua adalah sebagai antibakteri. Nah, ya kan? Jadi gini nih, orang menganggap ada bakteri di mulutnya, kemudian ingin menghilangkan bakteri tersebut, teringat, oh iya, dibilangnya ETSA adalah sebagai pengangkat bakteri. Dikumur. Ya kan bahaya gitu loh. Dikumur dengan ETSA dengan tujuan mengangkat bakteri. Jadi informasi sesat kayak gini memang kalau nggak ada orang yang menegur ya, apalagi kalau komentarnya ditutup kayak gini, siapa yang bisa negur, siapa yang bisa membenarkan gitu. Makanya kita bikin react seperti ini adalah untuk mengcounter orang-orang yang melihat itu dan berisiko dia menerima informasi yang salah dan dipraktikkan, apalagi diajarkan ulang gitu kan, disebar-sebarkan lagi, di-share lagi kayak gitu kan. Bahaya bos. Oke, kita lanjut ya. Atau bisa membersihkan gigi gitu kali ya. Atau bisa membersihkan gigi gitu kali ya. Endingnya di kalimatnya itu nggak enak banget gitu kali ya gitu. Jadi dia nggak yakin juga gitu. Gimana orang bisa membuat sebuah tutorial yang tutornya aja nggak yakin. Nah, ini masyarakat harus berpikir kritis nih. Makanya sekolah dulu, Neng. Sekolah dulu, baru nanti pinter. Ini pendidikannya apa sih? Kita lihat dulu ya. Apakah ini pendidikan terakhirnya? SMA? SMA mana nih? Ada informasinya nggak ya? SMA Negeri 1 Batu. Atau nggak jelas ya? Oke, ini lokasinya di Sulawesi, Berau. Kita nggak tahu ya. Yang jelas dia bukan medis ya, bukan medis tapi main-main dengan barang medis dan ditutorialkan gitu kan kacau gitu. Oke, kita lanjut dulu. 10 menit kemudian Selesai menunggu selama 10 menit. Selesai menunggu selama 10 menit, pakai ETSA 10 menit bos. Jadi ya kalau dibilang itu sebagai efek bleaching, itu sebagai efek antibakteri dan dipakaikan secara berlebihan 10 menit, ya giginya juga hilang bos, nggak cuma bakteri aja, giginya larut itu. Kita langsung suruh pelanggan kita membilas giginya. Kita suruh pelanggan kita membilas giginya. Oke, dia bilang pelanggan ya, pelanggan. Oke, emang bisnis ya. Jadi bukan perawatan sih, jadi emang bukan medis sih, bukan medis. Ini adalah bisnis basah, yaitu pemasangan behel, dianggap sebuah komoditi, bukan sebagai alat medis. Padahal ini adalah alat medis,
dengan risiko-risiko yang sangat besar jika dipakai tanpa aturan kayak gitu. Sampai bersih. Dan ingat jangan telan bleaching yang dibaluri ke gigi. ETSA itu bukan buat bleaching. Tidak Ya. boleh ditelan guys. Jadi usahakan suruh pelanggan kalian tidak menelannya, tapi berkumur-kumur dan gosok gigi menggunakan tangan. 10 menit dia udah rapuh banget. Wassalam. Menghancurkan gigi dengan cara yang paling mudah gitu. Lalu di sini saya pakaikan kembali penjaga mulutnya. Nah, dipakaikan kembali penjaga mulutnya. Ini mulut atau gerbang perumahan pakai penjaga. Dan dikeringkan yang basah-basah bekas air kita keringkan menggunakan tisu. Dan di sini saya gunakan pus-pus untuk mengeringkan giginya Ini pus-pus ya, pus-pus yang buat kamera itu kan agar giginya lebih kering lagi. lebih kering. Oke. Nyangkut deh. Tuh, nah nyangkut dulu. Nyangkut dulu ke bibir. Gak konsen dia. Ini bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau sudah di bleaching gigi itu lebih putih, tampak lebih putih loh. Dia bilang perbedaan setelah di bleaching adalah tampak lebih putih. Nah, di sini mungkin yang jadi sumber dari kesalahkaprahan ya. Jadi setelah ETSA giginya putih dan itu dianggap putih sebagai efek dari bleaching gitu. Padahal nih putih di sini adalah efek dari pengkeruhan email gigi gitu. Email gigi yang rapuh, yang larut karena ETSA. Nah, itu jadi putih. Kenapa bisa email rapuh itu jadi putih ya? Ibaratnya gini nih. Kita punya tangan nih ya. Kita punya kulit di tangan. Kemudian kita garuk. Set. Pasti akan kelihatan putih kan ya. Nah, begitu juga email gigi yang setelah kena ETSA tadi, kemudian larut, ya, ada pelarutan dari lapisan di atas itu membuatnya dia putih keruh, gitu. Jadi si email tadi yang permukaannya larut itu jadi kasar. Kekasaran itu yang membuatnya putih. Jadi bukan bleaching gigi ini, bukan ETSA kemudian bikin gigi putih kemudian disebutnya bleaching, enggak. Kayak gitu ya, salah kaprahnya di situ. Informasi sesat lagi di menit 1 menit lebih 22 detik banyak sekali informasi yang salah. Oke, lanjut. Kalau sudah di bleaching gigi itu lebih putih, tampak lebih putih. Benar, setelah bleaching giginya tampak lebih putih, tapi bukan dengan cairan ETSA. Nah, ibaratnya gini. Tadi kan kita udah bilang ya, kalau misalkan antara ETSA dengan bleaching itu bedanya adalah, nah kalau misalkan punya kulit tangan nih, kita garuk set, ada putih, nah itulah seperti efek ETSA. Tapi kalau bleaching adalah, ibaratnya kalau di kulit tangan adalah pemutihan, pakai lotion lah, pakai apalah, jadi benar-benar pigmennya itu putih. Nah bedanya di situ ya, antara ETSA dengan bleaching. Dua-duanya sama-sama putih, cuman prosesnya adalah beda. ETSA mengkasarkan permukaan sehingga kelihatan putih keruh, sedangkan bleaching benar-benar mengubah pigmen atau pewarnaan dari gigi ya, lebih cerah kayak gitu. Bedanya di situ. Dan di sini saya menggunakan cairan primer. Cairan primer digunakan sebelum pemakaian lem atau brackets. Pemakaian lem fungsinya untuk memperkuat pemekatan lem. Nah, ini bahan-bahan kayak gini juga dijual bebas ya, termasuk tadi ya yang disebut primer. Kemudian nih mau disinar nih. Menggunakan laser. Nah, menggunakan laser. Dia bilang laser. Light cure ya. Light cure itu disingkat LC. Jadi bukan LC itu laser itu bukan ya, apalagi LC yang di tempat karaoke itu juga bukan gitu. LC, light cure gitu. Jadi bukan pula laser ini laser pointer ya, itu mulut orang, bukan PowerPoint. Dalam satu gigi saya itu ngelasernya 10 detik. Satu gigi 10 detik. Satu gigi ya. 10 detik satu gigi. 10 detik satu gigi. Selesai di laser semua giginya, di sini kita memperlihatkan lem yang saya gunakan yaitu lem orthobonding, dan di sini saya ambil menggunakan lem orthobonding, kuas lem. Oke. Ini bracket paling murah ya, jadi bracket amplop ya. Mini edgewise orthodontic bracket. Nah, ini adalah tempat-tempat
bracketnya di giginya yang mau dipasang ya. Jadi ini pemetaannya gitu ya istilahnya ya. Posisinya di mana? Yang diambil adalah yang kita jepit menggunakan yang kanan atas diambil dulu. pinset. Pinset bulu ketek. Lalu kita perhatikan. Tempel gigi, perhatikan. Wait. Tunggu. Tadi yang diambil adalah kanan atas. Sedangkan yang dipasang di sini adalah kiri atas. Keliru kan? Kelurusan dan rata behel yang kita tempel di. Disuruhnya memperhatikan kelurusan dan rata behelnya, padahal dia masang aja kebalik gitu. Kita ulang lagi. Lalu kita jepit. Nih, kanan atas ya. Jelas ya, kanan atas ya. Tapi pas nempel, dia tempel di kiri atas. Udah kebalik. Kelurusan. Nah, ini pasiennya, please ya, pelanggannya tolong ya. Kamu dijadikan bahan tutorial dan digibulin gitu. Dan rata behel yang. Dan di sini saya menggunakan sonde pengukur untuk mengukur kelurusan Sonde dan pengukur. kerataan behel tersebut agar tidak bengkok-bengkok, Tidak bengkok-bengkok ya, tapi kebalik. guys. Percuma juga. Perhatikan bagus-bagus ya. Buat kalian yang baru ingin belajar, yang sering yang sering suruh saya membuat tutorialnya. Dan Oh, ternyata ini adalah permintaan para subscribernya atau followernya yang meminta dibikinkan tutorial. Mereka rupanya meminta di orang yang salah. Lagi pula, ya ini subscriber sama followernya juga pasti nggak benar juga. Kenapa orang awam harus tahu tutorial kayak gini? Pasti untuk buka usaha juga nantinya gitu. Pasti punya niatan hal yang sama juga, nyesatin orang juga, atau malah bikin konten yang sama gitu kan. baik. Nah, lanjut. Selesai dilem, kemudian kita laser. Di laser lagi ya. Nah, jangan pakai pointer karena bukan PowerPoint. Bracketnya kita laser supaya dia lebih kuat lagi tempelannya. Nah, kalau mau lebih kuat lagi pakai apa? Lightsaber. Dan ingat, dalam satu gigi itu bracketnya, dalam satu bracket itu dilaser sampai 1 menit ya. 1 gigi 1 menit, padahal tadi di awal 1 gigi berapa? 10 detik. Pelan-pelan. Dia nggak punya dasar, makanya di menit yang ini dia bilang 10 detik, di menit berikutnya dia udah berubah lagi 1 menit. Itu artinya apa? Dia nggak punya dasar, bos. Ya, lamanya sampai 1 menit supaya dia lebih awet, tahan lama lemnya, guys. Itu yang terpenting. BTW dia dari tadi ini ya, 1 menit, tangan ini ya diobok-obok tanpa ini ya, tanpa handscoon gitu, tanpa laser ya. Dan tanpa sarung kemudian tangan di sini gitu. kita akan memasangkan karet sama kawatnya. Diperhatikan baik. Nah, suruh perhatikan baik-baik nih. Kawat warna hitam, dia pakai kawat fashion, mungkin takut sakit ya, jadi dia pakai yang fashion. Terus karetnya karet motif Hello Kitty ya, warna biru. Nah, ini katanya pakai kawat fashion biar nggak sakit. Jadi menurut dia adalah yang membedakan adalah kawatnya. Jadi kalau misalkan kawat fashion adalah kawat yang seperti itu. Kemudian kalau kawat yang perawatan mungkin kawatnya yang lebih serius lagi gitu. Kalau yang ini dianggapnya nggak serius gitu kan. Nah, padahal ini kan kawat dia lurus ya. Nah, ketika dipasang di gigi yang melengkung, dia akan berusaha balik ke lurus lagi dong, karena bentuk awalnya kawatnya udah lurus gitu. Dan di sini saya menggunakan tembak Jadi bukan berarti dia nggak menggerakkan gigi. untuk memasang karetnya. Pakai sonde. Udah tangannya nggak pakai pelindung, kemudian pakai alat-alat tajam seperti itu. Coba kalau misalkan nggak sengaja nusuk. Nah, kita tanyakan dulu nih, sterilisasinya seperti apa? Kalau misalkan alat yang tajam seperti itu nusuk, kemudian kontak dengan darah, kemudian dipindahkan ke orang lain, itu penularan penyakit-penyakit yang serem, risikonya tinggi sekali. Ya, orang seperti ini pasti tidak mengalami atau tidak mengenyam pendidikan tentang bagaimana cara mensterilkan alat, gitu kan? Ya kan? Nah, lanjut. Nah, Di sini saya dipotongnya pakai menggunakan gunting besinya dan saya kuku. menggunakan gunting kuku. Ingat, hati-hati jika menggunakan gunting kuku, jangan sampai kejepit bibir pelanggannya, guys. Takut
Jangan sampai kejepit bibir pelangkanya. Yang dipikirkan adalah kejepitnya, bukan sterilitasnya, gitu ya. Jadi kalau asal nggak kejepit nggak masalah, gitu. Jadi pakai gunting kuku bekas jempol kaki kayak gitu nggak masalah ya, asal jangan sampai kejepit. Intinya seperti itu. Takutnya bengkak. Takutnya bengkak gitu ya. Jangan sampai kejepit, nanti takutnya bengkak. Ya kalau di situ udah steril, bisa mencret juga meskipun nggak kejepit bibirnya gitu kan. Dan inilah hasilnya guys, alhamdulillah dia nggak kejepit. Alhamdulillah nggak kejepit, tapi mencret nanti di rumah. Tapi intinya aman. Nah ini kawat seperti ini pasti akan menggerakkan gigi ya, meskipun hanya lurus seperti ini dan kayaknya lentur kayak gitu, pasti akan menggerakkan gigi. Dari lurus kemudian dipasang di gigi yang melengkung, dia pasti akan menggerakkan gigi dong, karena dia akan berusaha kembali ke bentuk aslinya si kawat ini gitu. Tara, ini hasilnya guys, bagus kan, lurus kan, tidak bengkok. Bagus kan, lurus kan, tidak bengkok. Oke guys, sekian dulu video tutorial dari saya. Yang penting dia intinya adalah pasang bracketnya lurus dan tidak bengkok gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tidak bermanfaat. Oke, itu tadi kita review tentang tutorial yang memuat begitu banyaknya informasi yang keliru hanya dalam satu video. Dan dia udah ditonton 78.000 kali. Yang artinya kesesatan informasi ini sudah menyebar sangat luas di masyarakat, dan kita harapkan sih tentang penyebaran informasi yang salah seperti ini ada regulasi ketatnya agar kesesatannya tidak berantai. Seperti ini di-share lagi, menyesatkan lagi orang lain seperti itu namanya multi level kesesatan. Oke, sekian dulu dari Mindok, ketemu lagi besok. Tetap sehat dan waspada. Bye.